Salam sama saudara dan saudari terkasih, salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam renungan Lentera Jiwa kali ini. Dan dalam renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan tentang satu kisah yang berjudul Dying to be Me. Sama saudara dan saudari terkasih. Inilah sebuah kisah yang menyadarkan kita semua tentang siapa diri kita sesungguhnya. Untuk apa kita hidup di dunia dan bagaimana harusnya kita mengatasi ketakutan dan kebencian pada diri sendiri yang sangat memengaruhi kehidupan kita. Pada tahun 2006, seorang wanita di Singapura bernama Anita Moorjani mengalami koma selama 30 jam karena penyakit kanker sel darah putih yang dideritanya. Seluruh organ tubuhnya tidak lagi berfungsi dan harapan hidupnya sangat kecil. Namun tanpa diduga ia sadar dari komanya, sehingga dokter kembali melanjutkan pengobatan. Seperti sebuah keajaiban, sejak peristiwa tersebut ia berangsur membaik. Hampir 70% kanker yang dideritanya menyusut dan sirna dalam hitungan hari. Bahkan dalam 5 bulan ia dinyatakan sembuh dan hanya membutuhkan fisioterapi selama beberapa bulan berikutnya. Dan pengalaman itu ditulisnya dalam buku berjudul Dying to be Me, yang menjadi salah satu buku bestseller versi New York Times. Dalam buku itu ia berkisah tentang pengalaman sakit dan mengalami koma serta sembuh secara ajaib. Kisah awal dalam buku itu bernarasi tentang saat Anita koma. Apa yang ia rasakan ketika mengalami koma tersebut? Anita Moorjani bercerita bahwa ketika koma seolah ia mendapatkan pencerahan tentang penyebab semua penyakit ini. Yaitu biasanya dia yang selalu tidur sambil membawa emosi negatif. Karena itu ia berjanji pada dirinya sendiri apabila mendapat kesempatan kedua, ia akan perbaiki satu hal tersebut. Ketika kemudian sadar, hidup kembali, maka mulailah ia mengubah kebiasaan tidurnya. Setiap malam, Anita mengevaluasi diri sebelum tidur. Apakah pada siang tadi ada orang yang membuatnya marah? Maka ia segera memaafkan detik itu juga. Apakah pada siang tadi ada peristiwa yang membuatnya kecewa? Maka ia segera merelakan hal itu menjadi bagian dari masa lalunya. Demikianlah semua emosi negatif seperti marah, dendam, kecewa, frustrasi, dan sebagainya harus sudah dibuang dari pikirannya sebelum tidur. Anita hanya akan tidur jika ia sudah penuh dengan emosi positif seperti tenang, damai, memaafkan, optimis, dan sebagainya. Katanya, saya sendiri pernah mendapatkan informasi ilmiah tentang hal ini. Ternyata benar menurut pendapat banyak ilmuwan berdasarkan hasil penelitian di beberapa universitas di Inggris dan Cina bahwa tidur dengan emosi negatif menyebabkan sel-sel otak tak bekerja dengan baik. Tak cukup di sini. Setelah melakukan semua rangkaian kebiasaan yang menyenangkan di atas, Anda bisa mulai menutup mata sambil memaafkan atau mengampuni semua orang yang berbuat salah pada Anda. Diakhiri dengan mendoakan keluarga, saudara, dan sahabat dengan rasa damai dan bahagia. Tidurlah seperti bayi yang tenang dan damai. Niscaya Anda akan mendapatkan healthy and quality sleeps. Tidur yang sehat dan berkualitas. Karena itu, sama saudara terkasih, jauhkan semua emosi negatif dalam bentuk apapun. Hidupi dan hayati emosi positif supaya hidup kita aman, nyaman,
tenang, dan damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.